Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di channel Dadi Dimar. Saya ingin menyapa dulu penjenengan yang baru saja bergabung dengan konten-konten Dadi Dimar. Selamat datang di Dadi Dimar. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan senantiasa menyertai rekan-rekan seluruhnya saja yang menyaksikan konten Dadi Dimar saat ini. Nanti kita akan berbicara tentang ADART BUMDes rekan-rekan, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu. Yang pertama, saya berharap semoga penjenengan suasana hatinya secerah pisang ini, secerah dan sesegar pisang yang saya tampilkan ini, karena memang buah pisang ini banyak manfaatnya rekan-rekan. Jadi yang pertama, dia juga bisa membantu mengatasi hipertensi karena kalium yang terkandung di dalamnya ini, yang terkandung di dalam pisang ini cukup bagus. Yang kedua, jika pisang ini sudah memasyarakat, ya sudah mendunia gitu nih, sudah memasyarakat khususnya yang ada di wilayah Indonesia, karena memang kenapa saya ilustrasikan pisang, saya ingin BUMDes dan BUMDes bersama yang saya sampaikan nanti bisa memasyarakat dan dikenal layaknya penjenengan mengenal buah pisang. Tadi sudah saya sampaikan, ini buah yang luar biasa, seperti tangan berdoa begitu ya. Jadi memang pisang ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita rekan-rekan. Yang pertama, bisa membantu mengatasi hipertensi. Kemudian yang kedua juga sumber karbohidrat dan vitamin A. Karena ini sumber karbohidrat dan vitamin A, cocok untuk rekan-rekan yang mungkin saat ini sedang diet begitu ya. Konsumsilah pisang, insya Allah ini nanti akan baik untuk kesehatan penjenengan. Kemudian yang berikutnya juga pisang itu memperlancar metabolisme tubuh. Kemudian juga harganya terjangkau, dan yang pasti dia bisa tumbuh di mana saja. Nanti berikutnya akan saya sampaikan tentang apa itu filosofi pisang. Ini saya hanya mencuplik sedikit tentang beberapa manfaat yang ada di buah favorit saya, yaitu pisang. Saya lanjutkan dulu rekan-rekan, nanti kita masuk substansinya. Selamat mengikuti tentang apa yang akan saya sampaikan berikutnya. Rekan-rekan, terima kasih masih ada di konten Dadi Dimar. Saya akan sampaikan tentang AD dan ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, BUMDes dan BUMDes bersama menurut PP nomor 11 tahun 2021. Jadi ini sudah ada beberapa konten yang saya buat terkait dengan BUMDes dan BUMDes bersama berdasarkan PP nomor 11 tahun 2021. Silahkan penjenengan nanti ikuti dengan seksama. Jadi kalau di depan tadi saya matur penjenengan tentang pisang, sekarang saya tampilkan inilah transportasi tradisional yang ada di wilayah kami di Magetan. Kami mengenal dengan istilah becak lawu. Becak lawu ini adanya di daerah pegunungan di Gunung Lawu, biasanya mulai dari berada di wilayah Kecamatan Pelausan, Poncol, dan sebagian Panean. Rekan-rekan, kenapa BUMDes ini saya tampilkan kendaraan tradisional ini? Saya inginnya ADART ini bisa penjenengan pahami bahwa BUMDes itu layaknya becak lawu. Artinya BUMDes itu harus bisa membawa potensi yang ada di desa dan bermaslahat untuk masyarakat yang ada di desa, tanpa meninggalkan ciri khas desanya. Ini yang saya harapkan. Mudah-mudahan apa yang saya kupas ini nanti penjenengan bisa mengikuti dan bisa mengambil manfaat dari Dadi Dimar. Baik rekan-rekan, kita masuk ke substansi. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes atau BUMDes bersama
berikut perubahannya ini dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa. Tapi kalau untuk BUMDes bersama pembahasannya lewat MAD atau kita lebih kenal dengan istilah musyawarah antar desa. Kemudian anggaran dasar BUMDes dan BUMDes bersama paling sedikit memuat ini rekan-rekan. Jadi nama. Kemudian yang kedua tempat kedudukan. Ini maksudnya begini. Jadi misalkan namanya BUMDes X begitu, kemudian tempat kedudukannya berada di misalkan BUMDes X desa apa begitu. Atau BUMDes bersama X kecamatan apa, itu juga bisa. Artinya ini menyangkut tentang tempat kedudukan dan itu ada di dalam klausal yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah maksud dan tujuan pendirian. Jadi di dalam ADART-nya itu harus ada maksud dan tujuannya itu apa. Maksud tujuan dari pendirian BUMDes atau BUMDes bersama itu apa. Kemudian yang keempat adalah rekan-rekan ini terkait dengan permodalan. Jadi modalnya ini bersumber dari mana, kemudian bagaimana cara penyertaan modalnya, berapa jumlahnya, itu nanti diaturnya di dalam modal. Kemudian yang selanjutnya yang harus ada adalah jenis usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum. Artinya BUMDes ini rekan-rekan ketika dibentuk di dalam ADART-nya harus jelas jenis usaha apa yang akan dibuat. Jadi apa jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh BUMDes. Nah, ini nanti dibuat di dalam ADART-nya. Jadi pasti begitu loh. Bukan berarti ngabei begitu ya. Ngabei itu dia bersifat general. Jadi wopo wae ditandangi tetapi tidak diatur di dalam ADART-nya. Ini supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaannya. Jadi jenis usahanya itu harus jelas, kemudian segmen pelayanannya di mana itu juga harus jelas. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6 atau F itu adalah nama dan jumlah penasehat. Ini harus ada di dalam ADART-nya. Kemudian pelaksana, operasional, dan pengawas. Jadi sekali lagi, siapa yang berposisi sebagai penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas harus jelas di sana. Kemudian yang berikutnya yang harus ada yaitu terkait dengan hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta tata cara pengangkatan, kemudian penggantian dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional dan atau pengawas. Artinya kalau ada kata-kata dan atau itu bisa bersamaan, bisa pilihan. Artinya pilihan itu ketika yang mau ada penggantiannya itu hanya di penanggung jawab, di pengawas karena ada perubahan jabatan dan lain sebagainya. Ini diaturnya di dalam ADART yang dilaksanakan dengan cara musyawarah desa. Kemudian yang berikutnya rekan-rekan, ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha. Artinya di sana juga harus diatur tentang ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur tentang itu. Ketentuan pokoknya di mana, penggunaan dan pembagiannya seperti apa dan seterusnya. Itu rekan-rekan, jadi paling sedikit harus ada 8 item ini yang ada di dalam ADART-nya. Saya lanjutkan dulu. Rekan-rekan. Perubahan anggaran dasar BUMDes dan BUMDes bersama diberitahukan melalui sistem informasi desa. Sistem informasi desa ini terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi sistem ini nanti akan terintegrasi ke sana. Saat ini kita masih nunggu permennya karena mekanismenya pengaturannya itu diatur dengan permen nantinya. Ini kan baru PP-nya, paling enggak ini penjenengan bisa mengetahui lah nanti alurnya, arahnya pengembangan BUMDes itu seperti itu. Kemudian setelah
didaftarkan tadi, diberitahukan melalui sistem informasi desa ini, maka Kementerian yang menangani hukum dan HAM tadi menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes atau BUMDes bersama. Artinya perubahan itu harus terlapor, tidak boleh dirubah di bawah tangan. Artinya itu kesepakatan di bawah gitu saja, tapi tidak terlapor, sehingga nanti kalau terjadi sesuatu runtutannya itu tidak ada. Runtutannya tidak ada. Harapannya nanti BUMDes ini mempunyai, karena nantinya kan berbadan hukum ini, BUMDes ini berbadan hukum, maka harus punya legal standing yang jelas. Kemudian yang berikutnya rekan-rekan, dalam hal BUMDes atau BUMDes bersama telah memiliki unit usaha, anggaran dasar BUMDes dan BUMDes bersama harus memuat unit usaha BUMDes atau BUMDes bersama. Jadi unit usahanya itu anggaran dasarnya harus ada di sana. Dalam hal BUMDes atau BUMDes bersama telah memiliki unit usaha, ya, setelah punya unit usaha, anggaran dasar BUMDes dan BUMDes bersama harus memuat unit usaha itu tadi. Jadi harus merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari BUMDes bersama. Artinya itu menjadi satu kesatuan. Saya lanjutkan. Nama BUMDes atau BUMDes bersama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut rekan-rekan. Ini ketentuan-ketentuan normatif yang harus dibuat di dalam ADART-nya. Yang pertama adalah tidak sama atau tidak menyerupai nama. Jadi BUMDes itu tidak boleh memiliki nama yang sama. Sama terhadap apa? Yang pertama adalah terhadap BUMDes atau BUMDes bersama yang lain. Jadi ini pentingnya ketika harus terdaftar, sehingga nanti ketika terjadi double penamaan, tentunya nanti ini solusinya. Jadi tidak boleh sama. Kemudian yang kedua, tidak boleh sama namanya dengan lembaga pemerintah. Yang ketiga adalah tidak boleh sama dengan lembaga internasional. Selanjutnya, rekan-rekan, nama BUMDes atau BUMDes bersama ini diawali dengan frasa BUMDes dan diakhiri dengan nama administratif desa untuk BUMDes desa. Jadi misalkan frasanya itu misalkan begini, BUMDes desa Pisang, gitu ya, BUMDes desa Pisang. Jadi artinya misalkan diikuti dengan nama desanya. Jadi namanya itu X gitu ya, BUMDes X desa Pisang, misalkan seperti itu. Jadi atau BUMDes Tunas apa begitu ya, Tunas Pisang desa Pisang, misalkan seperti itu. Diikuti dengan nama administratif wilayahnya, desanya. Kemudian diawali dengan frasa BUMDes bersama untuk BUMDes bersama. Artinya kalau tadi BUMDes badan usaha milik desa Pisang gitu kan, badan usaha milik desa Tunas Jaya Pisang, misalkan seperti itulah. Tapi kalau yang BUMDes bersama ini juga harus dibunyikan dulu BUMDes bersamanya itu, diawali dengan frasa BUMDes bersama apa gitu nggih. Selanjutnya ada embel-embelnya di belakangnya. Kemudian yang berikutnya, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Jadi nama itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah normatif ya, tidak boleh bertentangan dengan kaidah kesusilaan. Kemudian yang berikutnya, nama itu juga sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan serta usaha BUMDes atau BUMDes bersama. Jadi dia mencerminkan maksud dan tujuan BUMDes atau BUMDes bersama itu. Saya pikir kalau perkara nama teman-teman nggak bingung, karena kita yang non sewu, kalau di bahasa Jawa itu asmo kinario jopo. Jadi nama itu merupakan doa, bagian dari doa. Kemudian yang berikutnya, nama terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata dan tidak mengandung bahasa.
Itu terkait dengan nama BUMDes atau BUMDes bersama. Kemudian yang selanjutnya rekan-rekan, nama BUMDes atau BUMDes bersama didaftarkan melalui tadi ya, sudah saya singgung di sistem informasi desa sebelum musyawarah desa atau musyawarah antar desa tentang pendirian BUMDes atau BUMDes bersama. Jadi harus didaftarkan melalui sistem informasi desa. Ini tujuannya supaya tidak jumbuh nantinya. Kemudian ini yang kita tunggu, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan pendaftaran nama sebagaimana diatur dengan peraturan menteri. Karena ini baru PP, ini yang akan mengatur tentang menterinya, tentang peraturan menteri maksud saya. Yang berikutnya rekan-rekan, anggaran rumah tangga BUMDes dan BUMDes bersama perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Baik rekan-rekan, sekarang kita masuk ke anggaran rumah tangga. Kalau tadi kita berbicara tentang anggaran dasar, sekarang masuk anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga BUMDes atau BUMDes bersama paling sedikit memuat ada 5 hal rekan-rekan. Yang pertama adalah hak dan kewajiban pegawai BUMDes dan BUMDes bersama. Jadi di dalam di dalam anggaran rumah tangga ini harus ada hak dan kewajiban pegawai BUMDes dan BUMDes bersama. Ini menjadi rambu-rambu nantinya supaya teman-teman yang tergabung dalam kepengurusan BUMDes atau BUMDes bersama ini tidak seenaknya sendiri, tapi ada hak dan kewajiban yang diatur di sana. Kemudian yang kedua adalah paling sedikit juga harus memuat tentang tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMDes atau BUMDes bersama. Artinya rekan-rekan pegawai yang menjadi pegawai BUMDes atau BUMDes bersama ini bisa diberhentikan. Yang ketiga adalah di dalam ART tadi, anggaran rumah tangga tadi adalah mengatur juga tentang sistem dan besaran gaji pegawai BUMDes dan BUMDes bersama. Kemudian yang keempat itu mengatur tentang tata laksana kerja atau SOP, standar operasional prosedur bagaimana dalam BUMDes itu bekerja. Jadi aturan mainnya itu ada di sini. Kemudian yang kelima, penjabaran terperinci anggaran dasar BUMDes atau BUMDes bersama. Jadi penjabaran terperincinya justru ada di anggaran rumah tangganya. Anggaran rumah tangga BUMDes dan BUMDes bersama ini rekan-rekan ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Atau kalau ini menjadi BUMDes bersama, maka penetapannya adalah dengan Permakades, peraturan bersama kepala desa. Itulah yang harus ada di dalam AD dan ART-nya BUMDes atau BUMDes bersama. Baik, itu tadi rekan-rekan apa yang saya kupas tentang AD, ART, BUMDes atau BUMDes bersama. Nah, seperti janji saya di awal, karena yang di awal tadi adalah buahnya, yang sekarang adalah pohonnya. Jadi saya ingin mengajak rekan-rekan kita meniru filosofi pohon pisang. Jadi saya teringat pesan yang saya begitu, yang dulu pernah menyampaikan kepada saya, le nek pengen uripmu ayem uripo koyo wit gedang, katanya begitu. Artinya begini, mohon maaf teman-teman yang bukan dari Jawa ya. Kalau kita ingin hidup kita itu tentram, hiduplah seperti pohon pisang. Ada filosofi yang mendalam yang terkandung di dalam pohon pisang. Yang pertama, pohon pisang ini bisa tumbuh di mana saja. Dia di dataran tinggi bisa, di rendah bisa, di tempat yang minim air pun juga bisa, apalagi di tempat yang subur. Jadi artinya rekan-rekan, ketika kita ini menjalani hidup, kita harus bisa di mana saja, hidup di mana saja.
Kalau bahasa Jawa mengatakan iso manjing ajur-ajir, artinya bisa membaur dengan lingkungan, tapi jangan sampai terbawa arus, apalagi arusnya arus yang tidak baik. Kemudian filosofi yang berikutnya adalah pohon pisang ini rekan-rekan, dia tidak akan mati sebelum dia berbuah. Artinya keberadaannya itu ketika ada di dunia ini benar-benar harus bermanfaat, menghasilkan buah, baru dia bisa mati. Kalau tidak percaya, penjenengan silahkan tebang pohon pisang itu ya, yang belum berbuah. Saya yakin nanti pasti akan tumbuh lagi. Dari batang yang penjenengan tebang itu akan tumbuh lagi. Artinya apa? Kehidupan ini harus benar-benar bisa bermanfaat buat sesama. Dan yang berikutnya yang ingin saya sampaikan rekan-rekan, bahwa pohon pisang ini ketika hidup sebelum berbuah, sebelum dia ditebang, sebelum dia mati, dia sudah mempersiapkan kaderisasi. Pasti ada di samping kanan kirinya, depan belakangnya mungkin ya, pasti ada tunas yang tumbuh dari pohon induk. Artinya apa rekan-rekan? Bahwa kesinambungan kehidupan ini kita harus melakukan regenerasi. Nah, kepada generasi yang akan datang kita tinggalilah dengan hal-hal yang baik. Kita tinggali dengan hal-hal yang baik, kita siapkan generasi kita supaya lebih baik dari apa yang pernah kita perbuat. Itu harapannya rekan-rekan. Dan satu lagi, tidak ada dari bagian pohon pisang yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Semoga dengan sedikit yang saya sampaikan ini, nyuwun pangapunten, ini bukan menggurui, tapi paling enggak penjenengan bisa mengambil manfaat dari yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya dan penjenengan yang menyaksikan konten-konten Dadi Dimar ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, dirasakan kehadirannya bagi sesama kita. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, nyuwun pangapunten, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu dengan konten Dadi Dimar selanjutnya. Terima kasih penjenengan sudah membesarkan Dadi Dimar, sudah membagikan konten-konten Dadi Dimar kepada rekan-rekan yang lain. Artinya kita menjadi rantai penyambung dari Dadi Dimar. Semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap terapkan protokol kesehatan dan jangan lupakan kekuatan doa. Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.